warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini, saya akan menjelaskan tentang analisis struktur materi kristal. Video ini adalah bagian dari mata kuliah penentuan struktur kimia. Diharapkan setelah mengikuti kuliah dalam video ini, Anda dapat menghubungkan antara struktur internal dari suatu materi dengan keadaan eksternalnya. Ya. Akan dibahas juga tentang perbedaan antara amorf dan kristal. Keteraturan tampilan eksternal telah lama dijadikan bukti adanya keteraturan internal. Ya. Usaha untuk menghubungkan antara tampilan eksternal dengan susunan internal telah berkembang sejak awal abad ke-17. Pada gambar ini dapat Anda lihat ya, sebelah kiri dan sebelah kanan yang dia bersambung ya. Sebelah kiri kita lihat ada kristal-kristal yang kelihatannya cukup bagus ya, sempurna, permukaannya sangat rata ya. Lalu di bawahnya ada semacam gambar ya, berbagai bentuk, kemudian ada lingkaran-lingkaran di dalamnya. Gambar yang kanan ya, kelihatannya ini bersambung, di sini A, B, C sampai G, sedang sini H sampai L, H, I, K, L ya. Kemudian ada kristal-kristal yang tidak sebagus yang sebelah kanan. Berarti ada dua jenis kristal yang berbeda. Nah, dijelaskan bahwa ilmuwan yang menggambar ini berusaha menduga-duga bagaimana keteraturan internal dari kristal yang dia amati ya. Lalu dia buatlah beberapa cara pengaturan atom-atom penyusun kristal itu ya. Di sini ada A, B, C, D dan seterusnya ya. Jadi ini satu kristal, kemudian dia gambarkan kemungkinannya, lalu kristal yang lain ya kelihatannya ini zat kimia yang berbeda, lalu digambarkan pula ya keteraturan yang ada di dalamnya. Nah ini adalah usaha yang sangat awal ya dari mempelajari tentang struktur internal dari kristal ya. Jadi tampilan eksternalnya kristal bagus, tampilan internalnya diduga-duga seperti ini. Ya, bisa kita pahami ketika itu belum ada alat yang mampu untuk menganalisis struktur kristal. Ya. Kita perhatikan gambar ini adalah kristal es, ya, ada 3 macam, ya. Tapi sesungguhnya kristal es dari salju, ya, dari salju ini adalah sebenarnya butiran-butiran salju. Itu tidak ada yang sama, ya. Ini diambil 3 diantaranya, ya. Bentuk yang bisa kita amati dari kristal yang sebelah kiri ya tidak sama dengan yang di tengah ini dan juga berbeda dari yang kanan. Tetapi secara umum ya mereka berbentuk segi 6 ya, segi 6. Walaupun bentuknya berbeda-beda dan tidak persis ada keteraturan dari luarnya, tetapi bisa kita duga bahwa bagian internal dari partikel-partikel ini adalah teratur ya. Dia sangat teratur sehingga dihasilkan bentuk eksternal yang juga teratur ya. Nah, ilmu mempelajari tentang kristal ini disebut dengan kristalografi. Kita lihat definisinya. Apa itu kristalografi ya? Kata kristal berasal dari sebuah kata dalam bahasa Inggris kuno yang berarti es atau mineral yang menyerupainya. Bahasa Prancis kuno kristal, bahasa Latin crystallum, bahasa Yunani ini juga kayaknya kristallos mungkin ya, ini ada salah ketik, yang berarti es kristal. Ini saya ambil dari New Oxford Dictionary. Ya. Kita bisa lihat kristal. Ya. Ini dia ya. Kemudian origin ya. Oh, crustalos pakai U ya. Jadi bahasa Perancis kuno itu kristal, bahasa Latin kristallum, bahasa Yunani krustalos atau ice kristal ya.
Jadi kesalahan ketik ini bukan Y tapi melainkan RU ya. Kristalografi adalah ilmu tentang cara menentukan susunan atom dalam padatan. Kristalografi sinar X adalah ilmu tentang penentuan susunan atom di dalam kristal dengan bantuan sinar X. Ya. Kemudian kita lihat gambar di slide ini. Ada dua gambar kiri dan kanan. Ya. Yang kiri bertuliskan amorf, yang kanan bertuliskan kristal. Ya. Apa kesamaan dari kedua gambar ini? Kesamaannya adalah masing-masing terdiri dari atau tersusun dari partikel-partikel warna biru yang mengikat 3 partikel merah ya. Ya. Kemudian setiap partikel merah mengikat 2 partikel biru. Ya. Ini sama persis dengan yang di sebelah kanan ya. Setiap biru mengikat 3 ya. Adapun yang merah ya. Yang merah mengikat 2 partikel yang biru ya. Yang membedakan apa? Yang membedakan adalah sudut ikatan. Ya, kita lihat di sini partikel yang merah mengikat 2 partikel biru secara linear ya, lurus ya. Adapun yang kanan juga sama ya. Tetapi ada juga partikel yang merah mengikat 2 partikel biru dengan membentuk sudut ya. Kita lihat di sini membentuk sudut ya. Sehingga secara umum akhirnya keteraturan itu menjadi hilang karena partikel merah mengikat biru secara tidak konsisten. Ada yang lurus, ada yang menekuk, dan seterusnya. Akhirnya cincin-cincin yang terbentuk pun ukurannya berbeda-beda. Ya. Ada yang hanya terdiri dari 6 atau merah, bahkan ada yang terdiri dari 8 atau merah. Adapun bagian yang sebelah kanan, ya kita lihat keteraturannya konsisten ya. Setiap cincin terdiri dari 6 atau merah dan seterusnya, posisinya pun sangat tepat ya. Nah, ini yang disebut sebagai padatan kristal, sedangkan yang sebelah kiri adalah padatan amorf ya. Amorf berarti tidak ada keteraturan di dalamnya. Bukan berarti tidak ada keteraturan sama sekali, ada tapi terbatas hanya di setiap atom ya, keteraturan itu di setiap atom saja. Adapun pada kristal, keterangan itu menjangkau luas ke seluruh bagian dari materialnya. Ya. Kita dapat dengan mudah mendefinisikan suatu bagian yang berulang. Ya. Misalnya ini ya, bagian ini dia itu berulang. Ya. Dari sini, ya, sini mungkin ya, ini, ya sini. Ya, ini bagian yang berulang. Ini bagian yang berulang ini mewakili seluruh bagian ya. Kalau kita kopikan bagian yang berulang ini ke kiri dan ke kanan atau ke atas dan ke bawah, maka kita dapatkan kristalnya. Baik, itu perbedaan antara amorf dan kristal ya. Dari penataan ya, panjang ikatan dan sudut. Panjang ikatan mungkin sama tapi sudut dan posisinya yang berbeda. Ini ada contoh lain ya. Tetrahedron dalam silikat. Ya. Tetrahedronnya itu tetap sama ya, persis sama, semuanya sama ya, untuk setiap struktur sama. Yang berbeda adalah keberulangannya ya. Kita lihat di sini ya. Untuk gambar A, keberulangan itu setiap 2 tetrahedron silikat. Adapun yang gambar B, setiap 3 baru berulang. Gambar C setiap 4 dan seterusnya. Walaupun jumlahnya sangat banyak, tetapi jelas kelihatan ada keberulangan yang pasti ya. Maka ini semua adalah kristal ya. Ini adalah rantai polimer satu dimensi ya. Bisa juga berbentuk polimer atau berbentuk bidang ya, lembaran-lembaran ya. Ini adalah gambar struktur grafit ya. Grafit terdiri dari lembaran-lembaran grafena yang bertumpuk-tumpuk. Ya, kemudian di sini dijelaskan ada 3 macam grafit.
A dengan susunan AB atau susunan heksagonal terjejal, dan ini adalah umum ya, ini ya A B A dan terusnya AB ya. Dia heksagonal yang namanya SHT ya, susunan heksagonal terjejal. Kemudian lembaran-lembaran grafitnya ini tertata dengan sangat konsisten, dan kebanyakan grafit adalah seperti ini. Tapi ada juga dengan susunan ABC ya. Perbedaannya adalah posisi lapisan ketiga itu tidak sama dengan lapisan pertama dan kedua. Sedangkan pada ABA, posisi lapisan ketiga adalah sama persis dengan lapisan pertama. Makanya disebutnya ABA. Adapun yang sebelah kanan disebut ABC. Nah, dengan susunan ABC atau susunan kubus terjejal, dan ini jarang grafit yang seperti ini. Dapat juga terjadi tumpukan tetap paralel tetapi dengan orientasi yang acak. Nah, ini adalah macam yang ketiga ya. Jadi ini A, B, dan yang ketiga adalah yang acak. Kalau ini jelas kita bisa lihat dari atas ada keteraturan ya, tumpukannya seperti apa. Yang B juga demikian. Adapun yang C acak ya, bahkan mungkin ini agak berputar sedikit, mungkin 30 derajat atau berapa ya. Yang jelas tidak ada keteraturan. Kesalahan tumpukan sangat mudah terjadi pada grafit ya. Jadi bisa aja A B A B A B C A B C A B C A B A B A B gitu ya. Jadi tidak mesti seluruh bagian dari grafit itu A B A B ya. Jadi ada sedikit mungkin kesalahan tumpukan, atau tidak semuanya A B C A B C, mungkin ada sebagian kecil kesalahan tumpukan A B C A B C A B A B A B C A B C gitu dan seterusnya. Itu adalah keteraturan ketika bagian satu material ada berupa lembaran-lembaran. Bisa juga dia berbentuk seperti ini ya. Ini adalah kita lihat di sini Ti dan H berarti titanium hidrida ya. Ini adalah sel satuan ya, bagian terkecil dari satu kristal ya. Dan sel satuan sudah menggambarkan bagaimana komposisi senyawanya ya. Di sini ada Ti, ada H, jumlahnya berapa banding berapa, itu sudah jelas ya. Kemudian sel satuan itu menunjukkan juga titik kisinya ya. Kalau di sini adalah, ini disebut sebenarnya ini disebut sebagai kubus pusat muka ya. Sistem kisi kubus pusat muka ya. Sistemnya adalah kubus ya. Pojok-pojok dari kubus ini menjadi titik kisi ya. Kita lihat. Kemudian setiap sisi atau setiap muka juga ada atom, dan ini juga merupakan titik kisi ya. Titik kisi maksudnya ya, titik acuan ini boleh kita geser ke titik kisi yang lain. Misalnya titik acuannya ini kita geser ke sini. Nah, maka seluruh sel satuan akan kita dapati di sebelah kanan ini. Atau titik acuannya kita geser ke sini ya, maka seluruh sel satuan ini akan kita peroleh juga persis sama, tapi dimulai dari titik awalnya ini ya, tanpa menggeser sedikit pun atom-atom yang ada di sel satuan ini ya. Atau di seluruh kristal tidak ada atom yang bergeser ketika kita menggeser titik kisi. Ada berapakah atom Ti dan ada berapakah atom hidrogen di gambar ini atau di sel satuan ini? Kita lihat di sudut-sudut setiap sudut kubus ada satu atom Ti, tetapi tidak utuh dimiliki oleh kubus ini. Hanya 1/8 dari bulatan atom Ti yang menjadi milik kubus yang ini. Adapun 7/8 lainnya di luar kubus, kita lihat ya. Kubus ini hanya mendapatkan sebagian kecil saja ya, yaitu 1/8. Karena ada 8 atom Ti di sudut-sudut, berarti 1/8 kali 8. Jumlahnya adalah 1 ya. Nah, kalau dijumlah berarti di sudut-sudut ada 1 atom Ti. Kemudian ada lagi 1 atom Ti di setiap muka dari sisi kubus ya. Setiap muka sisi kubus ada 1 Ti, tapi juga ternyata bukan milik sepenuhnya kubus ini, melainkan hanya separuh saja ya. Karena separuh lagi ya berada di luar kubus ya.
berarti nilainya dia setengah. Setengah ada berapa? 1, 2, 3, ya, 4, 5, 6. Berarti ada 6 atom Ti di sisi yang masing-masing nilainya setengah, berarti 6 kali setengah berarti ada 3. 3 tambah 1 tadi berarti ada 4. Berarti di sel satuan ini ada 4 atom Ti. Dan ada 1, 2, 3, 4 atom hidrogen. Ya. Berarti ada 4 atom Ti dan 4 atom hidrogen. Jadi stoikiometrinya sudah jelas digambarkan oleh sel satuan ini. Senyawa ini adalah titanium hidrida dengan komposisi TH. Ya. Nah, struktur ini disebut struktur zinc blende. Ya. Zinc blende. Ini namanya struktur zinc blende. Ya. Jadi titanium hidrida mengambil struktur zinc blende atau memiliki struktur zinc blende. Tidak harus bahwa titik kisi itu ditempati oleh atom. Ini ada contoh lain ya. Tampak di sini bahwa titik kisi tidak diisi oleh atom di sini. Ya. Kemudian molekul tidak utuh ya berada di dalam kisi atau sel satuan, di dalam sel satuan ya. Sebagian di sini ya, sebagian-bagian ini. Tapi kalau dijumlahkan ini sama dengan 1. Kemudian ini juga sebagian ada di dalam, sebagian ada di luar. Ini sebaliknya, sebagian kecil di dalam, sebagian besar di luar. Tapi kalau ini dijumlah, dia jadi 1. Berarti ini kira-kira ada 2 molekul yang utuh di dalam sel satuan ini. Ini contoh yang lain ya, serupa, yaitu tidak ada atom pada titik kisi. Ya, jadi titik kisi ini hanya menjadi titik acuan di mana suatu sel satuan itu berulang. Ya. Kita lihat gambar ini dipandang dari rusuk B. Ya, rusuk B. Kita bisa memandang gambar ini dari arah yang berbeda. Misalnya dari A. Ya, kita bisa memandangnya dari A. Tampilannya seperti ini. Ini sebenarnya adalah gambar yang sama dengan ini ya. Cuma dipandang dari arah yang berbeda. Berarti kita akan memandang dari bawah ya. Kalau lihat gambar ini, sekarang dari B, dari bawah tampaknya seperti ini ya. Nah, bagaimana gambar ini bisa dihasilkan ya? Gambar ini bisa dihasilkan dengan menggunakan pertama instrumen, kedua software, aplikasi ya. Jadi tahapannya begitu. Jadi ada instrumen dan ada aplikasinya. Jadi instrumen akan mengeluarkan data diolah oleh aplikasi atau software ya. Lalu didapatkanlah hasil berupa gambar semacam ini ya. Gambar ini sangat teliti ya, kerapatan elektron diketahui, jarak antar atom diketahui, sudut-sudut ikatan diketahui secara pasti. Alatnya diberi nama difraktometer sinar X kristal tunggal. Ya, saya tidak menuliskan di sini difraktometernya, tapi alatnya adalah difraktometer sinar X kristal tunggal. Difraktometer sinar X artinya berarti dia alat yang menganalisis difraksi dan bekerja pada panjang gelombang sinar X. Adapun yang dianalisis oleh alat ini harus berupa kristal tunggal. Artinya kristal yang keteraturannya hanya satu. Ya. Jadi kita kembali ke gambar ini ya. Nah, kalau sepanjang partikel atau sebesar partikel itu keteraturannya hanya satu, maka itu disebut sebagai kristal tunggal. Tapi bisa saja suatu partikel, misalnya kita menemukan di jalan ada batu ya. Nah, batu itu ternyata di dalamnya keteraturannya tidak tunggal. Ya, dia terdiri dari kristal-kristal kecil yang menyatu ya pada awal pembentukannya, lalu dia menjadi satu bongkahan kecil. Nah, itu berarti dia bukan kristal tunggal. Tapi misalnya intan ya, kemudian yang paling gampang contohnya intan ya. Itu keteraturan cuma satu ya. Jadi dari
sisi kiri sampai sisi kanan dari partikel itu, keteraturan di dalamnya, di antaranya itu hanya satu macam. Nah, itu namanya kristal tunggal. Nah, kristal tunggal semacam itulah yang bisa dianalisis menggunakan instrumen difraktometer sinar X kristal tunggal. Apa yang dihasilkan oleh alat ini? Pertama adalah parameter sel. Ya. Apakah parameter sel itu? Nah, bisa saya gambarkan dari sini ya. Kita lihat ini adalah tadi saya sebutkan kubus pusat muka ya. Lalu ada rusuk ya. Di sini namanya rusuk A, ya, dia berhimpit dengan sumbu X. Kemudian di sini ada rusuk B, dia berhimpit dengan sumbu Y. Kemudian ada rusuk C, dia berhimpit dengan sumbu Z ya. Karena ini kubus berarti panjang A sama dengan panjang B dan sama dengan panjang C. Di antara rusuk B dan C ada sudut. Sudut ini diberi nama sudut alfa karena berhadapan dengan rusuk A. Di antara rusuk C dan A ada sudut beta. Diberi nama beta karena dia di hadapan rusuk B. Lalu di antara A dan B ya, rusuk A dan B ada sudut gamma. Dia letaknya berhadapan dengan sumbu C atau rusuk C ya. Nah, panjang A, B, C dapat berbeda-beda. Kalau kubus itu sudah pasti sama, tapi misalnya tetragonal atau ortorombik, maka A, B, C-nya berbeda-beda. Kemudian sudut bisa 90 derajat, bisa tidak 90 derajat. Kalau kubus, alfa, beta, dan gamma semuanya 90 derajat. Ya. Nah, keenam hal ini disebut parameter sel. Ya, jadi berapa panjang A, berapa panjang B, berapa panjang C, berapa lebar sudut alfa, berapa lebar sudut beta, dan berapa lebar sudut gamma. Ya, apabila ini sudah terdefinisi semuanya dalam satuan misalnya angstrom atau pikometer, maka lengkaplah parameter sel dari kristal itu. Ya. Berikutnya sistem kristal. Ya. Sistem kristal juga akan dikeluarkan oleh alat difraktometer sinar kristal tunggal. Ya. Apakah sistem kristal? Ya, kita mengenal ada 7 sistem kristal. Ya. Kubus, tetragonal, ortorombik, kemudian ada monoklinik, ada triklinik, kemudian trigonal dan heksagonal ya. Ketujuh sistem kristal ini adalah bentuk sel satuan yang paling mungkin untuk, atau bukan paling mungkin ya, yang bisa menutupi ruang secara penuh ya. Tidak ada selain 7 ini ya. Ini yang sudah disepakati ya. Jadi ada 7 sistem kristal. Kemudian ada yang namanya grup ruang, ya, ini terkait simetri ya. Anda bisa mendapatkan pengetahuan ini pada kuliah yang lain ya, atau mempelajari secara khusus ya tentang simetri, maka Anda dapat grup ruang ya. Dalam kristalografi grup ruang ini sangat penting ya, namanya space group atau grup ruang atau kelompok ruang. Jadi ada space group, ada point group ya, ini beda ya. Nah, di akhir kuliah akan kita singgung tentang grup ruang. Berikutnya pola difraksi ya. Kita lihat di sini ya. Ketika kristal tunggal ditembak dengan sinar X, muncullah sinar-sinar yang keluar dari kristal ya, hasil difraksi ya. Ada pola di sini ya, ada titik-titik yang cukup terang, kemudian ada titik-titik yang sangat redup ya, bahkan mungkin ada yang tidak muncul ya. Ini kelihatannya tidak muncul ya. Ini adalah pola yang dihasilkan, kemudian sudut dan intensitas. Nah, ini sudutnya berapa ya dari apa namanya sumber sinar X, sudutnya berapa ya. Kemudian jarak ya, jaraknya, intensitasnya ya. Ini pola ini semua ada maknanya. Nah, data-data ini kemudian diolah dengan software dan dihasilkanlah struktur kristal yang ingin kita ketahui ya dari satu kristal yang kita masukkan di alat tadi ya.
Baik, ini contoh ya. Contoh ini makanya disebut sebagai struktur kristal. Artinya struktur molekul yang diperoleh dari analisis menggunakan instrumen difraktometer sinar X kristal tunggal. Ini makanya disebut struktur kristal ya. Apa saja informasi yang dihasilkan dari struktur kristal ini, yaitu nama atom ya, ini kita yang masukkan, lalu dia akan tertata sendiri. Ada belerang, ada karbon ya, ada hidrogen, kemudian ada besi, ada atom klor ya. Kemudian panjang ikatan yang diketahui dengan pasti, kemudian sudut ikatan. Selain itu ada disposisi atom ya. Kadang-kadang ada atom yang membesar, berarti dia ada vibrasi ya, agak lonjong ya, vibrasinya berarti ke depan ke belakang. Ada yang bulat, berarti dia sangat konsisten dengan posisinya ya. Ini atom karbonnya ada yang sedikit melonjong sedikit ya. Nah, inilah yang dihasilkan setelah kita mengolah data yang keluar dari instrumen difraktometer sinar X kristal tunggal menggunakan software. Ya. Jadi tadi tahap pertama, kristal masuk ke dalam alat, dihasilkan data, data masuk ke dalam software, dihasilkan struktur kristal. Nah, tadi kita sudah menyinggung tentang kisi ya. Di sini ada contoh bagaimana titik kisi itu ditempatkan ya. Misalnya molekul tertata seperti ini ya, R sebagai wakil dari suatu molekul asimetris ya. Karena posisinya itu teratur ya, letaknya dia teratur dalam ruang, maka kita bisa menempatkan titik kisi semau kita ya. Syaratnya apa? Syaratnya lingkungannya harus sama di setiap titik kisi itu ya. Nah, ini ada contoh ya. Dia menempatkan titik kisi di sini ya. Titik di sini. Maka lingkungan di titik kisi yang ini sama persis dengan lingkungan di titik kisi yang sini dan seterusnya. Jadi tidak boleh kita menempatkan satu titik kisi di sini lalu satu lagi di sini. Nah, berarti kan lingkungannya tidak sama ya. Lingkungannya harus sama ya. Kemudian titik kisi itu kita hubungkan dengan garis-garis. Nah, satu kotak terkecil itu disebut sebagai sel satuan. Ini untuk 2 dimensi. Kita bisa melakukannya untuk yang 3 dimensi atau dengan bantuan alat instrumen tadi. Baik, kita sudah menentukan bagaimana atau mengetahui bagaimana sel satuan itu diperoleh ya, yaitu begini. Nah, R sendiri sebenarnya bisa dimodifikasi ya. Artinya R itu bisa bervariasi, bisa saja bukan R tapi A relatif simetris ya. Bisa saja berbentuk B ya, simetrisnya tapi atas bawah, atau H dan seterusnya ya. Bagaimanakah membentuk bangun-bangun seperti itu ya? Bangun-bangun seperti itu, ini ada contohnya ya. Ada berbagai macam cara ya. Nih. Misalnya R saja berarti dia asimetris. Contoh gambarnya ini, contoh molekulnya ini ya. Bromoklorofluoroetan. Fluoroeten. Bisa juga R kemudian dicerminkan lalu dia saling bertolak belakang dan membentuk satu pola corak ya, ini corak. Nah, ini contoh gambarnya dan ini contoh molekulnya ya. Cis difluoroeten ya. Nah, ini simbolnya 1 ya. Kalau ini simbolnya M. Lalu bisa juga setelah dicerminkan lalu dicerminkan lagi ke bawah. Nah, sebagai akibatnya kita mendapatkan sumbu putar C2 ya. Diputar 180 derajat maka dia akan kembali ke posisi semula. Di sini ada M, bidang cermin, mirror ya. Ini juga ada bidang cermin. Ini contoh gambarnya, ini contoh molekulnya, ethane ya. Simbolnya 2mm. Dan seterusnya ya. Dengan berbagai cara kita mendapatkan corak-corak baru ya. Ada 10 corak. Ya. Ada 10 corak yang bisa dihasilkan dengan cara melakukan operasi simetri atau melakukan translasi, pencerminan dan seterusnya kepada suatu bentuk asimetris ya. Nah, hasilnya adalah corak, akhirnya ya diperoleh corak yang relatif sangat simetris. Ini contoh yang ke-10 ya. Berarti
ini dia simbolnya 6 mm ya. Oke. Dan seterusnya ya. Kemudian corak ini bisa kita tempatkan ke dalam sistem kristal ya, sistem kristal tadi. Nah, kalau kita tempatkan ya misalnya ini seperti ini ya. Kita beri tempatkan tadi corak tadi P2. Ada nggak di sini P2? Oh, 2 ya. 2 tadi ini simbolnya 2, tapi ini karena primitif maka jadi P2 ya. Kemudian 2 mm ya. Ini ada 2 mm. Kita masukkan ke sini berarti namanya jadi P2mm dan seterusnya ya. Akhirnya muncul tambahan-tambahan di dalamnya ya. Jadi setelah kita tempatkan di pojok-pojok ya, ini pojok-pojok, maka otomatis di sini jadi muncul sendiri ya. Kita tempatkan di sini 2 di sini ya. 2 2 2 2 karena ini dia punya bentuk yang simetris, maka otomatis ada tambahan muncul di sini 2 2 2 2. Muncul bidang cermin baru. Terus kemudian ada simbol garis-garis ini disebut glide atau garis luncur ya. Ini juga ada maknanya dan seterusnya. Akhirnya kita peroleh banyak sekali pola ya setelah kita menempatkan corak ini ke dalam sistem ya, sistem kristal. Bagaimana cara membuat ini ya, menempatkan kisi ini ya, mendapat ini ya, ini contoh ya. Bisa saja titik kisinya itu ya atau keteraturan itu sudah ada ya berbentuk titik-titik, tapi kita menghubungkan antar titik ini bisa kita lakukan dengan lebih dari satu cara ya. Bisa dengan cara seperti ini, langsung kita hubungkan, atau dengan cara seperti ini ya. Di sini kita dapat satu tambah titik isi di tengah, di sini primitif ya. Di sini primitif, di sini ada pusatnya ya. Jadi membuat sel satuan pun ya itu tidak satu cara ya, tidak satu cara, kita bisa melakukannya berbagai cara. Yang penting dia harus syaratnya bisa menutupi ruang ya. Ya, ini tidak kita lakukan sendiri, sudah dilakukan oleh para ahlinya dan didapatkanlah tadi ya, ini ya. Kemudian penjelasan tentang garis lurus ada cermin, kemudian ini titik isinya ya. Otomatis kalau begini maka muncul bidang cermin berikutnya. Ini otomatis muncul. Ya. Dan ini adalah garis luncur, artinya R dicerminkan lalu geser setengah. R dicerminkan geser setengah. R dicerminkan geser setengah. Ini namanya glide line atau garis luncur ya. Ketika ada dua garis luncur bersebelahan akan muncul garis luncur ketiga ya. Dan seterusnya dengan cara-cara seperti ini didapatkanlah kombinasi yang sangat banyak ya. Ada 17 grup bidang ya. Jadi ada kombinasi-kombinasinya ya. Nah, 17 grup bidang ini sudah ada. Kemudian 17 grup bidang ini kita tempatkan ya. Ini bisa diwakili dengan simbol-simbol ya, tidak perlu dengan R ya. Ini dia 17-nya. Ini 9 ditambah 8 ya. Jadi 17. Masing-masing ada namanya P1, P2, PM, PG, CM dan seterusnya ya. Sebentar, ini dia menggunakan sepertinya di sini ya. Dia hanya 5 ya. Ada 5 bidang saja yang bisa dibentuk ya. Tidak ada selain ini. Segitiga tidak termasuk. Segitiga mungkin setengah dari ini. Kemudian jadi ada kubus, ada persegi panjang dengan titik, ada jajaran genjang ya. Jadi ini ada 5 dikombinasikan dengan 10 corak menghasilkan 17 grup bidang ya. Inilah yang dipelajari dalam simetri. Kemudian ini simbol-simbolnya ya. Segitiga berarti diputar sejauh 120 derajat. Cermin lensa berarti diputar 120 derajat.
segi 6 berarti diputar 60 derajat dan seterusnya ya. Lalu ini adalah apa namanya, logaritmanya ya, algoritmanya ya, algoritma untuk menentukan dia masuk grup bidang yang mana ya. Ini ada 17 semuanya. Jadi kalau kita melihat satu pola, misalnya kita melihat batik atau kita melihat pola di kain ya, maka kita analisis dengan cara seperti ini. Apakah ya, apakah ada rotasi yang bisa kita lihat dan berapakah yang tertinggi ya. Kalau tidak ada, maka kita tanya lagi, apakah ada pencerminan, ada atau tidak, dan seterusnya. Maka akhirnya kita bisa mendefinisikan apakah suatu pola itu masuk dalam grup ruang P1, PG, PM, atau CM ya. Dan seterusnya. Jadi kita analisis corak, akhirnya pola keseluruhan bisa kita tentukan masuk ke mana. Ini ada 17 semuanya ya. Ini algoritmanya. Ada juga satu metode untuk menganalisis pola satu dimensi ya. Maksudnya dia hanya satu dimensi, artinya memanjang saja, tidak ada luasnya ya. Ini biasanya dibutuhkan pada pinggir taplak ya, pinggir pakaian, renda dan sebagainya ya. Juga ada analisisnya seperti ini ya. Lalu sama ada algoritmanya. Jadi ilmu tentang simetri ini berkembang cukup matang ya, bahkan sudah lengkap ya, untuk menganalisis semua pola, apakah pola dalam bidang, pola satu dimensi, dan seterusnya ya. Saya ingin menekankan bahwa ya, keteraturan itu ya sangat kaya ya, tapi juga semuanya sudah terdefinisi oleh para ahli. Jadi semua pola sudah bisa dianalisis masuk ke dalam grup ruang yang mana ya. Belum lagi kalau ternyata apa namanya, bangun asimetrisnya itu ada dua macam ya, ada yang berwarna, ada yang tidak berwarna ya. Dan ini kalau diberi operasi-operasi simetri akan membentuk corak-corak yang lebih kaya lagi ya. Dan ini sangat mungkin ya terjadi pada senyawa kimia ya. Maka kita lihat ya, semua juga sudah ada cara untuk menganalisisnya. Artinya ilmu untuk menganalisis corak itu sudah sangat sempurna, sudah sangat lengkap ya, sudah semua jenis pola sudah ada caranya untuk kita menganalisis dan mengelompok-kelompokkannya masuk ke dalam grup-grup ruang yang mana ya. Grup bidang, jadi ada grup titik, ada grup bidang, dan ada grup ruang ya. Yang sudah kita bahas di sini baru grup bidang ya. Grup titik sepertinya juga sudah ya. Grup titik tidak bahas di sini, ini ada di mata kuliah lain ya. Nah, oke, kita kesampingkan dulu masalah pola dan corak tadi. Lalu kita kembali ke sel satuan. Sel satuan tadi secara umum terbagi dalam 7 sistem kristal. Nah, 7 sistem kristal lagi itu terbagi menjadi 14 kisi ya. Kerja sistematis untuk mencirikan dan menomori kisi ruang dilakukan pertama kali oleh Frankenheim pada tahun 1835 yang menyebutkan bahwa jumlah kisi ruang itu ada 15 ya. Malang bagi Frankenheim ya, dua dari kisi-kisi itu ada yang sama dan diketahui oleh Bravais pada tahun 1848. Rombik atau intan dan persegi berpusat ya, persegi berpusat adalah sama. Jadi dengan analisis yang sangat cermat, memperhatikan dengan teliti, ternyata rombik dan persegi yang didefinisikan oleh Frankenheim oleh Bravais dikatakan sama saja sebenarnya ini, cuma cara memotongnya beda, tapi sebenarnya dia sama ya, tidak berbeda sedikit pun. Nah, hingga kini maka ke-14 kisi ruang itu yang disebut sebagai kisi Bravais ya. Jadi inilah kisi Bravais yang kita kenal sampai sekarang. Adapun Frankenheim tidak
sebut-sebut lagi ya, dalam 14 kisi ruang ini. Ya, jadi kubus ada 3. Pertama kubus sederhana atau primitif, kemudian ada kubus pusat badan atau body centered cubic BCC ya, simbolnya I, ini simbolnya P. Ya. Kemudian face centered cubic ya, kubus pusat muka, simbolnya F ya. Jadi sistem kristal kubus terbagi lagi menjadi 3 kisi. Kemudian tetragonal terbagi menjadi 2 ya. Ada tetragonal sederhana, simbolnya P, dan ada tetragonal pusat badan, simbolnya I. Ortorombik terbagi menjadi 4 kisi ya. Ortorombik sederhana, simbolnya P, ortorombik pusat badan, simbolnya I, kemudian ortorombik B-center, nah simbolnya C. Apakah B-center? Nah, jadi salah satu sisinya, yaitu bagian alasnya, ada tambahan 1 kisi lagi, titik kisi ya. Kenapa disebut C? Karena bidang tempat tambahan titik kisi ini berada pada bidang yang memotong sumbu C, maka disebut sebagai, atau simbolnya adalah C. Kemudian ada juga ortorombik pusat muka ya, simbolnya F. Kemudian titik kisi sistem kristal rombohedral hanya 1 macam. Kemudian sistem kristal heksagonal hanya 1 macam. Monoklinik ada 2 ya. Monoklinik sederhana dan B-center monoklinik atau monoklinik C. Kemudian triklinik hanya 1 macam ya. Sehingga total ada 14, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 kisi Bravais. Ya. Gambar-gambar ini dapat menyimpangkan pemahaman. Ada 3 kisi kubus P, I, F ya. Dimungkinkan membuat sel primitif alternatif untuk I dan F ya. Maksudnya menyimpangkan pemahaman itu kita menyangka ini adalah yang berbeda, tapi sebenarnya sama ya. Atau kita menyangka bahwa harus di situ ada atom ya, tidak harus ya. Atau kita menyangka bahwa tidak ada atom di antara titik kisi. Enggak juga ya. Di antara titik kisi boleh ada atom ya. Titik kisi itu berarti adalah tempat acuan menggambar sel satuan, yaitu titik kisi ya. Baik, kita lanjutkan. Ya, ini tadi ya, pernyataan terakhir disebutkan dimungkinkan membuat sel primitif alternatif untuk I dan F. Manakah I? Oke, kita ambil contoh kubus ya. Ini I, ini F ya. Sel alternatifnya seperti apa? Ya, seperti ini ya. Nah, jadinya dia P, ini juga jadinya P. Tetapi sel primitif semacam ini tidak banyak digunakan karena sumbu-sumbunya tidak saling tegak lurus ya. Artinya dari segi perhitungan kita jadi sulit. Tadinya dia kubus 90 derajat, 90 derajat, 90 derajat, lalu kita paksakan menjadi P, sudutnya 109 derajat. Maka tidak nyaman lah untuk perhitungan, walaupun sekarang sudah ada komputer ya. Tapi kita lebih menyukai kalau sudutnya 90 derajat. Kemudian tidak serta-merta menunjukkan simetri kubus. Nah, dengan mengubah ya I dan F menjadi P ya, primitif, kita tidak lagi melihatnya sebagai kubus, padahal dia masuk ke dalam sistem kristal kubus. Nah, ini yang menyebabkan mengubah I menjadi P itu tidak tidak disukai ya, tidak banyak disukai. Yang kedua, argumen ini berlaku untuk semua kisi ruang berpusat lainnya. Simbol ya, artinya apa? Ortorombik ya juga begitu, karena ortorombik ada yang I dan F ya. Tetragonal ada I, bisa kita buat primitifnya ya. Udah, itu aja. Kemudian mana tadi? Simbol C digunakan karena muka berpotongan dengan sumbu C. Sudah, kisi Bravais merupakan tumpukan kisi bidang. Nah, artinya kisi bidang tadi ada 5 ya.
Kita kembali sebentar ke slide sebelumnya. Sebentar. Nah, ini kisi bidang ada jajaran genjang, ada persegi panjang dengan pusat, kemudian ada bujur sangkar ya dulu istilahnya, atau ya bujur sangkar, kemudian ada belah ketupat ya. Nah, ini kalau kita tumpuk di atasnya, maka dapatlah kita memperoleh kisi ruang ya, kisi Bravais ya. Kemudian kisi Bravais merupakan tumpuk kisi bidang. Kisi ruang kubus dan tetragonal didasarkan pada tumpukan lapisan kisi bidang bujur sangkar ya. Kemudian kisi ortorombik dan P dan I adalah lapisan kisi persegi panjang ya. Dan seterusnya ya. Jadi kita ketika menumpuk kisi bidang akan akhirnya kita peroleh kisi ruang. Ini contoh ya. Kita bisa menempatkan persis di atasnya, kita akan dapat simple ya. Jadi heksagonal, atau kita tumpuk agak begini dengan penataan A, B, C. Ya, kita dapat di sini ada rombohedral ya. Jadi kisi ruang apa ini? Kisi ruang belah ketupat ya. Ini adalah kisi ruang belah ketupat. Kita tumpuk persis di atasnya, maka kita dapatkan seperti ini. Nah, penataan juga bisa macam-macam, bisa ABC, ABC, ABC. Kemudian bisa A, B, A, B, A, B, A, B gitu ya. Kemudian ada B, C, B, A, B, C, B, A gitu ya. Ini juga asal ini keteraturan konsisten, maka dia juga menjadi kristal ya. Ada beberapa macam cara penumpukan ya. Tapi kalau penumpukannya itu tidak berulang ya, misalnya ini ya. ABC, 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 kemudian jadi CBA, CBA, CBA ke atas, maka itu namanya bukan kristal tunggal ya. Jadi ada keteraturan ganda di dalamnya. Baik, kita lanjutkan. Nah, ini tadi sudah sempat saya singgung ya, bahwa menarik garis di antara titik kisi itu bisa lebih dari satu cara, dan kita akan mendapatkan kisi yang berbeda ya. Kalau kita menariknya seperti ini ya, tanpa ada sesuatu di tengahnya, maka akan kita dapatkan kisi kristal P. Tapi kalau kita menariknya seperti ini dengan kisi yang sama, kita akan memperoleh kisi C ya, atau misalnya BCC bukan yang ada C-nya itu adalah ortorombik C ya, misalnya seperti itu. Kemudian ada juga penggambaran seperti ini ya. Setengah ini artinya berarti titik ini naik atau agak maju dari kertas ini sejauh setengah satuan ya. Ya, begini ini. Jadi setelah titik isi yang di dasar, titik isi berikutnya bergeser ke sini, naik setengah satuan. Setengah panjang rusuk. Nah, itu ditulisnya seperti ini ya. Jadi kita punya cara untuk menggambar pola 3 dimensi dengan cara 2 dimensi ya. Jadi ini maksudnya adalah titik yang ada tanda setengah ini maju setengah rusuk, setengah panjang rusuk ya. Akhirnya gambar P-nya menjadi seperti ini. Kalau ternyata di sini ada, maka namanya bukan P sebenarnya, melainkan I ya. Jadi P ini kalau benar-benar tidak ada apapun ya, kecuali pada tumpukan berikutnya langsung sama persis, maka jadinya P. Nah, begitu tumpukan berikut itu bergeser sedikit setengah di sini, maka dia namanya jadi I ya. Adapun yang tadinya kita anggap C, begitu naik setengah ternyata ada titik kisi yang letaknya di sini ya, seperti ini, maka namanya F ya. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Ini sebenarnya gambar proyeksi dari titik-titik kisi ya. Kemudian ini adalah penggambaran ya yang menunjukkan simbol-simbol ya. Di sini ada berarti ada C4 atau sumbu putar 90 derajat, kemudian ada sumbu putar 120 derajat, 180 derajat ya. Ada bidang cermin ya, garis ini. Jadi
Kisi-kisi itu kemudian bisa ditambahi dengan simbol-simbol simetri ya, yang menggambarkan operasi simetri apa yang bisa terlaksana pada kisi tersebut. Ya. Kalau ini semua sudah dilakukan, maka akan kita dapati yang namanya ya ini dia. Nah, grup titik, kemudian ini dapat grup titik ya. Jadi ini 7 sistem kristal, kemudian ada kisi Bravais, ya. Kemudian ada parameter sel, ya. Parameter sel yang tadi ada 6 itu ya, panjang, rusuh dan lebar sudut. Kemudian ini karakteristiknya, definisinya ya, penjelasan dari kristalnya. Kemudian ini adalah grup titik yang diperoleh ya, grup titik. Ya. Nah, jadi yang bisa kita simpulkan dari kuliah ini adalah bahwa keteraturan internal ya itu telah dipelajari dan telah dirumuskan sehingga semua penataan yang mungkin ada, yang sudah ada di alam dan yang mungkin ada secara buatan sintesis itu semua sudah didefinisikan. Sehingga pola apapun, baik itu 2 dimensi, 3 dimensi atau 1 dimensi, itu sudah dirumuskan ya. Polanya seperti apa, namanya seperti apa, sehingga pola apapun yang masuk ke dalam satu kelompok itu berarti dia adalah pola yang masuk di kelompok itu ya. Ini makanya disebut sebagai point group ya, point group. Kemudian nanti ada grup ruang ya. Grup ruang itu berarti menggabungkan antara kisi Bravais dengan tadi 17 grup bidang ya. Maka kita dapatkan nanti grup ruang ya. Ini ada sangat banyak ya. Apakah di sini disebutkan? Oh, belum disebutkan ya. Jadi nanti ada sangat banyak sekali grup ruang ya. Dari sekian banyak grup ruang, artinya semua kemungkinan yang ada yang bisa terpikirkan oleh manusia, semua pasti akan masuk di salah satu dari grup ruang itu ya. Ada 200 sekian ya. Tetapi yang ada di alam hanya sebagian kecil saja ya. Yang terbentuk di alam maksudnya ketika menggali-gali mineral, lalu menemukan mineral, lalu kita cek bagaimana kristalnya atau atom-atomnya tertata membentuk kristal, pasti masuk di dalam grup ruang tertentu dan apa yang diperoleh di alam itu tidak terlalu bervariasi ya, cukup sedikit. Dan ini yang sudah dirumuskan oleh para ahli adalah semua kemungkinan yang bisa terpikirkan oleh manusia semua sudah terkelompokkan ya, tertata dengan baik. Apa gunanya? Ya gunanya nanti ya berarti kita bisa menggunakan ini untuk menganalisis kristal ketika kita menempatkan satu kristal yang tidak diketahui di alat difraktometer sinar X kristal tunggal, didapatkan pola tertentu ya, pola difraksi tertentu, lalu kita olah dengan software, maka software itu membutuhkan ini ya, membutuhkan pengetahuan tentang simetri ini, lalu dengan demikian kita akan bisa memberikan informasi-informasi tambahan kepada software sehingga software akhirnya bisa menentukan bagaimana struktur kristal dari senyawa tertentu atau senyawa yang kita misalnya baru saja sintesis ya. Demikian kuliah kali ini, semoga bermanfaat. Apabila ada pertanyaan silakan diajukan secara tertulis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.